bagi orang-orang yang melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah datangnya musibah sebagai bentuk azab? Apakah ini menunjukkan kebencian dan kemurkaan Allah pada mereka? Maka jawabannya tidak. Hakikatnya Allah Subhanahu wa taala mendatangkan ujian dan cobaan kepada umat Islam, khususnya orang-orang yang beriman. Itu menunjukkan bahwa bentuk cinta Allah kepada mereka. Nabi bersabda di dalam hadis yang sahih, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Allah Subhanahu wa taala jika mencintai suatu kaum, Allah pasti akan menguji mereka. Allah pasti akan mendatangkan cobaan pada mereka. Karena hakikatnya ujian dan cobaan ini adalah merupakan sunnatullah yang pasti terjadi pada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Ankabut Allah berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Alif Lam Mim, apakah manusia menyangka, ia berkata kami beriman kepada Allah, lantas mereka tidak mendapatkan ujian, lantas mereka tidak mendapatkan cobaan? Tidak. Justru orang bertambah kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bertambah pula ujian dan cobaan yang akan ia dapatkan. Kita lihat para umat, para akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapakah manusia yang terbaik di alam semesta ini? Siapakah manusia yang paling dicintai oleh Allah sepanjang kehidupan ini? Maka jawabannya adalah para nabi dan para rasul. Wabil khusus adalah 5 rasul yang dikenal dengan ulul azmi minar rusul. Wabil khusus adalah baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah manusia pilihan. Mereka adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah di atas permukaan bumi ini. Mereka adalah manusia yang terbaik. Namun ternyata ujian, cobaan yang mereka hadapi jauh lebih berat dibandingkan dengan umat manusia yang lainnya. Ada seorang tabi'in yang bernama Mus'ab bin Sa'id meriwayatkan hadis dari ayahnya. Ayahnya adalah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Sa'id. Ia bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyun nasi ashaddu bala'an?" Duhai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Siapakah manusia yang paling berat ujiannya? Maka seraya bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Asyaddul bala'il anbiya, tsummal amsal fal amsal." Orang yang paling berat cobaannya, orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi dan para rasul. Kemudian orang yang setelahnya dan orang yang setelahnya. Maksudnya adalah di sini menunjukkan bahwa orang bertambah kualitas imannya, maka bertambah pula ujian, cobaan yang akan dia dapatkan. Kita lihat puncak keimanan dan ketakwaan yang dimiliki oleh para nabi dan para rasul, ya seiring dengan tingkat kualitas iman dan takwa yang mereka miliki, ya seiring pula cobaan dan ujian yang mereka dapatkan. Ya, ujian dan cobaan yang mereka dapatkan para umat yang dimuliakan oleh Allah SWT. Maka bertambah iman, bertambah ketakwaan seorang hamba kepada Allah, maka bertambah pula ujian dan cobaan yang ia dapatkan. Sebagaimana Nabi melanjutkan sabdanya, "Fayabtali ar-rajula 'ala hasabi dinih." Maka Allah akan memberikan ujian dan cobaan kepada hambanya, kepada seseorang tergantung tingkat kualitas iman dan takwanya, tergantung ya kekokohan agamanya.
Fa in kana dinuhu salban, maka apabila agamanya kokoh, agamanya kuat, ya, ishtadda bala'uhu, maka Allah akan mendatangkan ujian dan cobaan kepadanya begitu kuat. Wa in kana fi dinihi riqqah, namun apabila agamanya lemah, iman dan takwanya lemah, maka dia akan menguji sesuai dengan kadar keimanan dan ketakwaan yang ada padanya. Fama yabrah al-bala' bil abdi hatta yatrukahu yamshi 'alal ardi ma 'alaihi khati'ah. Dan Allah senantiasa, ya, akan mendatangkan ujian kepada hambanya, ya, akan mendatangkan cobaan kepada hambanya, sehingga sang hamba tersebut berjalan di atas permukaan bumi, ya, dalam keadaan bersih dari dosa. Maka hikmah yang sangat besar sekali adalah musibah itu menunjukkan bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Ya, musibah itu sebagai bentuk cinta dan kasih sayang Allah kepada kita sebagai seorang hamba. Kenapa demikian? Ya, karena datangnya musibah, adanya musibah itu pertama sebagai peringatan bagi kita yang lalai. Ya, sebagai peringatan bagi kita yang lalai. Allah berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa yang bernafas pasti akan mengalami kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dan kami menguji kalian dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan, agar kalian kembali kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan adanya musibah, ya, agar kita senantiasa kembali kepada Allah, ingat kepada Allah, bahwasanya kita ini sebagai hamba Allah, manusia yang banyak mengalami berbagai macam kekurangan dan kelemahan. Yang maha kuat, yang maha perkasa, yang maha sempurna adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang beriman ketika menghadapi musibah, ia bersegera istirja kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman di dalam surat Al-Baqarah 155 sampai 156, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bassiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Allah berfirman, sungguh kami benar-benar akan memberikan ujian kepada kalian, sebagian rasa takut, sebagian rasa lapar, ya, bisyai'in minal khauf wal ju' wa naqsin minal amwal, dan kekurangan harta, kehilangan nyawa, ya, wath thamarat, dan kekurangan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Siapakah mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah, mereka itu adalah orang-orang yang apabila tertimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita ini milik Allah, dan kita pun juga akan kembali kepada Allah. Jadi orang beriman ketika menghadapi ujian, dia istirja para umat, kembali kepada Allah. Oleh karenanya para ummahat, manusia secara umum
menghadapi ujian itu ada 4 tingkatan. Tingkatan yang pertama, ketika dia menghadapi cobaan dan ujian atau musibah yang dia dapatkan, ia bersyukur. Ya, dia bersyukur. Coba lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau beliau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, beliau berdoa apa? Alhamdulillah alladzi bi nikmatihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya telah sempurna segala kebaikan. Dan apabila beliau mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan pun juga bersyukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keadaan. Bersyukur. Kenapa ia bersyukur? Karena dia meyakini, ya, inilah bentuk kasih sayang Allah kepadanya, dan dia meyakini datangnya ujian dan cobaan itu menunjukkan kemenangan sudah dekat. Kemenangan sudah dekat. Kemudian yang kedua, tingkat yang kedua di bawah yang pertama, ketika menghadapi ujian dan cobaan, ia ridha terhadap takdir Allah. Ia ridha terhadap ketetapan yang Allah datangkan kepadanya. Yang ketiga adalah ia bersabar. Ya, maka sifat orang beriman, ibu-ibu, ketika dia mendapatkan ujian apa saja, sakit-sakitan, kehilangan harta, kekurangan harta, ya, kehilangan harta, ada yang meninggal di antara orang yang dicintainya, ya, di PHK dari pekerjaannya, ujian. Ya, maka orang beriman bersabar dalam menghadapi ujian. Makanya Nabi heran kepada mereka, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzaka illa lil mu'min. Sungguh mengherankan urusan orang-orang yang beriman. Semua urusannya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. In asabathu sarra syakara fakana khairan lahu, wa in asabathu darra sabara fakana khairan lahu. Orang beriman apabila mendapatkan ujian yang menyenangkan, ia bersyukur, itu baik baginya. Dan apabila mendapatkan ujian yang tidak menyenangkan, ia bersabar, dan itu baik baginya. Maka para ummahat, setidaknya setiap kita menghadapi ujian dan cobaan dari Allah, setidaknya kita memiliki sifat sabar, tingkatan yang rendah, yaitu yang ketiga. Ya, syukur-syukur kalau bisa menjadi bagian orang yang ridha, bahkan orang yang bersyukur ketika menghadapi ujian dan cobaan. Tetapi janganlah sampai kita menjadi orang yang keempat. Siapakah mereka? Yaitu orang-orang yang tadajjur, yang suka berkeluh kesah dengan ujian musibah yang menimpa pada dirinya. Ia berkeluh kesah, menunjukkan bahwasanya dirinya tidak ridha terhadap, ya, musibah yang Allah datangkan kepadanya. Makanya apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Beliau bersabda, "Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum." Sesungguhnya Allah apabila mencintai suatu kaum, Allah memberikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha. Apabila ia ridha terhadap takdir Allah, maka Allah ridha kepadanya. Wa man sakhita falahu sukhut. Namun apabila dia murka, dia tidak ridha, maka Allah murka kepadanya. Jadi para ummahat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita dikala kita menghadapi ujian dan cobaan, hendaknya kita bersabar serta mengharap pahala dari Allah.
Jangan sampai kita gerutu, jangan sampai kita berkeluh kesah, menunjukkan kepada Allah bahwa kita tidak ridho kepadanya. Enggak boleh para umat. Setidaknya kita bersabar, menahan diri untuk tidak protes, untuk tidak berkeluh kesah, karena segala takdir yang kita alami pasti ada hikmah besar di balik itu semua. Maka para umat, kembali kepada inti pembahasan bahwa datangnya musibah pertama karena itu menunjukkan cinta dan kasih sayang Allah kepada kita para umat.